Doakanlah kami yang berdosa
Selamat sore, Romo, Suster, Frater, Bruder, Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi di Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung, Berkat Dalem. Hari ini adalah hari raya turunnya Roh Kudus atas para rasul. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Jonathan Christian Munte, SJY. Pemandu lagu dari Genus Da Choir, KMPKS. Petugas tata laksana dari keluarga mahasiswa-mahasiswi dan pelajar Katolik Sumatera bagian Selatan. Agar perayaan Ekaristi berjalan dengan hikmat, seluruh umat dimohon untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi elektronik. Diinformasikan kepada umat bahwa yang dapat menyambut komuni suci hanya yang sudah dibaptis Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan sedang tidak terhalang untuk menyambut komuni menurut hukum Gereja Katolik. Umat dimohon untuk mengisi kuesioner tim EKM yang tersedia di tempat duduk umat. Sebelum mengawali perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita bangkit berdiri, mendoakan doa Ardas ke-9 tahun 2026-2030 Keuskupan Agung Semarang, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Perarakan Masuk, Datanglah Ya Roh Pencipta dari Puji Syukur nomor 565. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Setia, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu melalui tuntunan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Engkau senantiasa menyertai kami dalam berjalan bersama, mewujudkan peradaban kasih, tanda hadirnya kerajaan-Mu. Engkau pun menuntun kami untuk bersama masyarakat Indonesia mengupayakan tatanan hidup bersama yang sejahtera dan berkeadilan, serta bermartabat berdasarkan Pancasila. Ya Allah Bapa Maha Bijaksana, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengorbankan tekad dan semangat kami menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Semoga dengan semangat itu, kami dimampukan untuk mengembangkan iman yang hidup, mengambil langkah pertama dalam membangun masyarakat yang berdialog dan berbelasa, serta bekerja sama dengan semua pihak, mengupayakan kesejahteraan yang berkeadilan. Semoga dengan meneladan kesetiaan Bunda Perawan Maria dan kegigihan Santo Paulus, kami dapat mewujudkan kehendak-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, frater, bruder, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan berkah dalam. Hari ini kita boleh bergembira karena Tuhan menghembusi kita semua dengan roh-Nya. Roh yang sama diterima oleh para rasul, roh yang sama memberikan damai sejahtera, roh yang sama menghidupkan dan menuntun kita datang kepada Bapa. Maka di hari raya Pentakosta ini mari kita juga sampaikan seluruh rasa syukur kita yang berlimpah atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Kehadirannya yang senantiasa memberikan damai sejahtera dan kekuatan, serta menuntun kita semua untuk siap dan sanggup terhadap semua tugas yang kita emban. Maka mari kita persatukan seluruh harapan baik dan syukur kita di dalam perayaan suci Ekaristi pada sore hari ini. Kita awali dengan merendahkan diri di hadapannya, kita mohon ampun untuk segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus pemberi hidup gereja-Mu. Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gereja-Mu. Engkau mengutus Roh Kudus roh kebenaran untuk memberikan kesaksian tentang diri-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Pada perayaan Ekaristi ini kita juga mengucap syukur untuk ulang tahun saudari kita, Maria Dwita Sekar Wijayanti. Semoga Allah mengaruniakan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan bersama keluarga, serta dilancarkan dalam pekerjaan dan dimudahkan dalam segala urusan, serta selalu diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa juga untuk jiwa-jiwa yang berbahagia, terutama bersama dengan Bapak. Kita mendoakan Bapak Antonius Yuniarto dan Ibu Ignasia Kristiastuti yang telah menghadap Bapak. Semoga jiwa-jiwa yang berbahagia ini senantiasa juga menerima belas kasih dari Allah dan diizinkan untuk berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu, semoga dengan karunia-Nya hidup kami sungguh diperbarui, sehingga tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem, berkerumpunlah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi.
Allahku, namamu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit kau pasang bagai kemah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Kau penghibur ulungku, Kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Kau segarkan yang lemah, Kau tenangkan yang resah. Kau melipur yang sendu. Oh cahaya yang cerah, datang dan penuhilah hati kaum beriman. Tanpa kekuasaanmu, hampa daya umatmu, hanya noda adanya.
yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu sabda karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Haleluya. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum Romo melanjutkan homili, ada satu visualisasi yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan muda. Mari kita memberikan perhatian untuk video yang sudah mereka persiapkan.
Halo, aku Cesar. Aku seorang mahasiswa semester 6 yang berkuliah di Yogyakarta. Ini mungkin bisa jadi semester terberatku selama perkuliahan. Ya gini deh, bisa tidak sendiri. Tugasku berserakan di mana-mana, menumpuk, mana masih males lagi ngerjainnya. Kadang mau kuliah pun juga males kalau lihat cuaca yang panas ngentang-ngentang kayak gini di Yogyakarta. Teman-teman yang di sini semua kayak gitu nggak sih? Kalau panas bawaannya males mau kuliah? Atau perasaan aku aja ya? Secara esensi, botol ini ada karena dia nyata. Suatu hal yang nyata itu, ya silakan. Oke, lanjut ya. Suatu hal yang tampak itu adalah suatu hal yang beresensi. Tahu kenapa dia namanya tidak kursi atau dia namanya tidak apa gitu ya? Karena dia sejak semula esensinya adalah sebuah botol. Botol alias tempat minum atau tempat air. Gitu. Tolong itu dibangunkan temennya. Mas, apa itu artinya ada, Mas? Botol, Pak. Selain botol apa lagi, Mas? Tadi yang saya tangkap botol, Pak. Apakah hanya botol? Baik, gini Mas ya, saya tegaskan ya. Di kelas saya itu boleh ngapain aja. Boleh nulis, boleh main HP, boleh ngetik buka laptop, terserah. Hanya satu, jangan tidur ya. Nanti kalau kamu tidur, kamu nggak dapat apa-apa dari kelas saya. Gitu ya Mas ya? Siap, Pak. Maaf ya, Pak. Oke. Baik, silakan setelah ini membuat kelompok, buat kelompoknya ya. Lalu nanti baca kumpul setelah maju. Kamu sama siapa? Aku sama aku sih. Dia sama aku. Kelompoknya berapa nih? Berapa? Jadi gimana nih? Kita mau ngerjain yang nomor berapa dulu? Iya sih. Oh ya, udah. Cari dulu ya. Gimana udah ketemu belum? Cari. Oke deh. Temanmu yang biasanya itu minggu-minggu ini kok nggak kelihatan sih, kemana? Teman yang sebelahku. Iya. Oh ini, aku belum tahu. Soalnya dia nggak main juga. Kok akhirnya ini nggak pernah masuk? Bahkan udah lebih dari semingguan. Salah? Gimana udah ketemu? Udah. Iya. Ini. Ada bacanya. Ini bagus nih. Tar bangun. Yuh, bentar. Kenapa? Ada tumben ke sini. Ya, main aja sih. Oh, ya udah kesana. Sini. Bentar ya, aku buka jendelanya. Panas. Duduk aja, duduk. Duduk. Sorry agak berantakan kamarku. Biasa, cowok. Aduh. Udah ini. Oh, ini. Oh, biasa anak muda. Maaf ya berantakan banget. Udah enak kamu main ke sini. Kamu sih nggak bilang mau datang ke sini. Coba kamu bilang, aku beliin lagi satu lagi. Kok satu lagi? Ya, jadi gimana ada. Ya, ini sih anak-anak kampus itu banyak ini nanya apa nggak masuk gitu loh. Bahkan beberapa minggu jarang kelihatan. Oh jadi kesini kamu kesini main cuman buat mastiin aku aja gitu. Iya, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya sih aku ada masalah sih sedikit, jadi kayak kelihatan banget nggak mau keluar gini kayak kamu tau lah gimana rasanya kalau orang lagi banyak masalah tuh rasanya gimana. Ada masalah apa sih sebenarnya?
cerita dan cerita. Kita kan udah teman lama gitu. Aku nggak enak mas sama kamu. Takutnya kamu terbebani dengan ceritaku. Malah enggak kok enggak. Nah, aku cerita ya. Jadi gini. Halo? Kenapa tadi telepon? Lama banget angkat doang. Lagi ngapain sih? Tadi aku habis mandi. Kenapa? Gimana? Aduh, nggak penting banget sama kamu. Dengerin ya, aku ngomong sama kamu penting. Ngomongin apa itu? Aku tuh udah capek banget sama kamu ya. Udah nggak bisa lagi aku tahan sama kamu. Udah nggak bisa aku tuh lanjutin hubungan ini. Kok gitu ngomongnya? Aku nggak mau dengar alasan kamu. Aku nggak mau dengar alasan apapun keluar dari mulut kamu. Aku mau kita putus. Tunggu dulu dong, nggak bisa gitu dong, dengerin aku. Aduh, ini ngapa lagi? Angkat dong. Kan aku mau jelasin ya. Kok banyak banget ya masalahnya? Tugas belum selesai. Orang tua suruh maksa cepet selesai. Sekarang diputusin pacar. Kenapa ya? Apa ini namanya cobaan dari Tuhan ya? Tapi kok Tuhan ngasihnya berat banget ya? Segarnya. Enak juga hidup kayak gini. Nah, jadi gitu ceritanya. Oh, jadi gitu ceritanya. Mau ingetin aja sih. Kamu kan kesini, merantau kesini, kan tujuannya buat kuliah. Terus kamu juga punya tujuan kan, gapai cita-cita kamu. Juga ingat juga sama kedua orang tuamu yang berkorban untuk nyari uang untuk kamu kuliah. Aku punya saran aja sih, biar kamu bisa berdoa ke gereja atau nyelesain lah tugas-tugasmu yang belum selesai itu. Iya deh, nanti aku coba resepin lagi dulu ya ilmu apa namanya saranmu. Nanti kalau ini ya aku bakal berusaha lagi buat selesai tugas-tugasku, nggak malas-malasan lagi, sama rajin doa. Setelah Silva mengingatkanku, perlahan aku mulai menyadari bahwa langkah yang aku jalani ini ternyata tidak sepenuhnya sejalan dengan yang kuinginkan. Sekarang, aku telah memilih jalan yang seharusnya aku jalani. Mulai dari tidak menunda mengerjakan tugas, lebih aktif di kelas, dan tentu saja tidak lupa untuk berdoa. Untuk teman-temanku yang sedang berjuang sepertiku, aku hanya ingin berpesan kepada kalian. Tetaplah berjuang sepenuh hati hingga impian yang kalian inginkan itu tercapai. Semangat semuanya. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik semua, sekali lagi selamat sore dan berkah dalam. Shalom. Shalom. Kiranya sore hari ini itu yang ingin Romo tawarkan untuk kita renungkan bersama sebagai kelanjutan dari visualisasi tadi yang sudah ditampilkan oleh teman-teman KMPKS orang-orang muda ini. Kata shalom, damai, sejahtera.
Yang tidak lain merupakan buah-buah dari Roh Kudus, di mana hari ini kita sebagai gereja merayakan, memperingati turunnya Roh Kudus atas para rasul, sebagai juga perayaan kelahiran baru bagi gereja, ya. Maka damai sejahtera itu menjadi bagian dari buah-buah roh yang jumlahnya ada berapa, masih ada yang ingat? Berapa? Dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia itu dituliskan ada 7 atau 9? 7 apa 9? Ada 7 kalau di dalam Galatia itu ya. Dikatakan di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita berbicara tentang buah-buah roh, bukan buah-buah apa yang paling manis. Nggak usah dilanjutkan ya, lanjutannya seperti apa. Kita berbicara tentang bagaimana roh itu ternyata menampilkan dan membawa damai sejahtera, sebagaimana tadi dalam bacaan Injil kita dengarkan. Yesus hadir dalam kekacauan hati para rasul, dalam kecemasan mereka, ketidakpastian, mereka menutup diri, mengunci diri di dalam sebuah ruangan, dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan satu hal yang langsung dikatakan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Ya. Saya kira inilah rohnya. Ketika Tuhan datang ke hadirat kita, ketika Tuhan datang ke hadapan kita, ke dalam hati kita masing-masing, yang ditawarkan adalah damai sejahtera. Di tengah segala kecemasan, ketakutan, dan hal-hal yang membuat diri kita itu seakan-akan semua dunia berhenti seketika. Ya. Diputuskan pacar ternyata menjadi membuat dunia itu berhenti seketika. Ya. Membuat diri kita itu seakan-akan kesedihannya begitu mendalam. Ya. Maka Sesar, beruntunglah kamu pernah diputuskan oleh perempuan ya dalam relasi. Banyak teman-temanmu itu yang belum pernah punya pengalaman itu. Pacaran aja belum pernah, Romo. Ya. Jodohnya belum datang, masih dalam pengiriman. Ya. Masih di DC berbah itu ya. Tetapi ini menjadi pengalaman yang konkret ketika kecemasan dan kedukaan menjadi sangat nyata di dalam hidup kita, yang Tuhan tawarkan pada kita damai sejahtera itu. Dan satu pengalaman lagi yang menjadi kunci di dalam peristiwa Pentakosta adalah ketika Tuhan mengembusi para murid dengan roh. Ya. Terimalah roh ini. Kita masih harus ingat bahwa di dalam peristiwa tersebut kita senantiasa diingatkan pada peristiwa penciptaan. Sebagaimana manusia diciptakan dan Tuhan menghembusi mereka dengan roh dan manusia itu menjadi hidup. Maka tawaran peristiwa Pentakosta harusnya demikian. Di tengah segala kedukaan, kecemasan yang kita hadapi, segala penderitaan yang mungkin membuat diri kita itu stagnan di dalam hidup, ingatlah, Tuhan akan senantiasa mengembusi kita dengan roh-Nya. Karena roh itu sendirilah yang membawa kita pada kehidupan, yang membawa kita sebagai kepenuhan sebagai seorang manusia, dan memungkinkan kita untuk selalu hadir di dalam kebersamaan di keluarga, di dalam komunitas, di dalam persahabatan kita dengan yang lain, yang membuat diri kita itu tumbuh dan berkembang secara benar. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang muda yang terkasih, sebagaimana gereja senantiasa diperbarui di dalam roh Tuhan, maka mari kita hidup selalu di dalam roh itu, roh yang merupakan kasih setia Allah yang senantiasa membawa sukacita, roh yang menawarkan damai sejahtera kepada kita semua dan perlindungan serta kepastian di dalam hidup kita, sehingga kita sebagai seorang manusia di tengah segala tugas dan tanggung jawab kita, kita senantiasa merasakan bagaimana kesabaran itu hadir, kesetiaan Allah itu menguatkan, kelemah lembutan itu mengajarkan kita untuk mengampuni dan bertekun, serta penguasaan diri pada akhirnya membuat diri kita senantiasa berpengharapan. Semoga roh inilah yang senantiasa hidup di dalam gereja, di dalam hati orang-orang muda, hati yang senantiasa memiliki kesempatan untuk berkarya di dalam gereja dan membawa sukacita di dalam kehidupan sehari-hari serta pelayanan kita yang tulus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabdanya, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawat, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat menantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan putranya telah mengutus Roh Kudus untuk menuntun dan menguatkan gerejanya. Maka dengan penuh iman marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan kuatkanlah seluruh umat Allah, agar tetap setia dalam iman, saling mengasihi, serta menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, dampingilah para pemimpin bangsa, agar mampu memimpin dengan jujur, adil, dan bijaksana, demi terciptanya kesejahteraan dan persatuan bangsa. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah dan menderita, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang sedang sakit, sedih, kecewa, dan mengalami kesulitan hidup. Curahkanlah penghiburan dan harapan melalui kasih-Mu. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Bagi keluarga mahasiswa-mahasiswi dan pelajar Katolik Sumatera bagian Selatan, ya Bapa, berkatilah seluruh anggota KMPKS agar selalu hidup dalam persaudaraan, semangat pelayanan, dan kesatuan iman. Semoga melalui kebersamaan, mereka mampu menjadi terang dan saksi Kristus di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, tuntunlah kami agar semakin setia dalam doa, tekun dalam pelayanan, serta mampu hidup sesuai kehendak-Mu setiap hari. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang kami panjatkan dengan penuh pengharapan. Kabulkanlah semuanya menurut kehendak-Mu dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat, menyanyikan mada kemuliaan bagimu, dengan henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari dia wajahmu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya yang kami doakan pada sore hari ini Bapak Antonius Yuniarto dan Ibu Ignatia Kristiastuti. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan,
sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut melindungi dan menghantar jiwa kita sampai kehidupan yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja. Tabisan Diakon. Akan menerima tabisan diakon dari tangan Robertus Rumiat Moko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. 1 orang frater misionaris Oblat Maria Immaculata pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 5 sore di Seminari Tinggi Omi Condong Catur, Yogyakarta, yaitu Frater Suni Bonikus Bung Hari Omi, asal Paroki Yohanes Penginjil, Dangkat Silat, Keuskupan Agung Sintang. Mohon dukungan doa dari seluruh umat bagi calon tabisan tersebut. Perkawinan. Pengumuman pertama. Pasangan Franciscus Saverius William Wijaya dari Paroki Santo Yohanes Rasul Delanggu dengan Eufrasia Enda Krisanti dari Paroki Santa Maria Assumpta Babarsari. Pengumuman ketiga. Pasangan Agustinus Rizky Febrian dari lingkungan Santo Franciscus Saverius Ambarukmo dengan Grace Octavia Sarmauli Pangaribuan dari Gereja Kristen Toraja. Pasangan Sylvester Alvasius dari Paroki Yusuf Pringsewu Lampung dengan Francisca Cabrini Riana Ika Putrianto dari lingkungan Santo Stefanus Kepuh. Pasangan Paskalis Prayudi Agung Atmana dari lingkungan Immanuel Pringgodani dengan Tabita Natasha Nugroho dari Gereja Kristen Advent hari ke-7. Saudara-saudari yang mengetahui adanya halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu Romo Paroki. Kolekte. Kolekte Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kolekte pertama sejumlah Rp16.328.900. Kolekte kedua sejumlah Rp7.621.100. Kolekte minggu yang lalu. Kolekte pertama sejumlah Rp14.547.000. Kolekte pertama disetor ke keuskupan sebagai kolekte Minggu Komunikasi Sosial. Kolekte kedua sejumlah Rp6.263.500. Gereja mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati seluruh umat. Umat dimohon untuk mengisi kuesioner tim EKM yang tersedia di tempat duduk umat. Sebelum mengakhiri perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Ekaristi Kaum Muda. Kepada Ketua, waktu dipersilahkan. Selamat malam, Romo, Suster, Frater, Bruder, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian. Berkah dalam. Saya Albertus Riawinata selaku Ketua Pelaksana EKM dan mewakili teman-teman keluarga mahasiswa, mahasiswi dan pelajar Katolik Sumatera bagian Selatan mengucapkan terima kasih kepada Romo yang telah memimpin memimpin misa ini dengan nikmat. Saya juga berterima kasih kepada Romo Paroki, Romo Bernardus Irawan Heruyono PR yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan acara EKM di Gereja Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Saya juga berterima kasih kepada pihak EKM Pringwulung yang telah memberikan kesempatan kami untuk bisa berkarya dan melakukan acara
EKM di sini. Semoga kerjasama ini tidak hanya sampai di sini, dan semoga tetap menjalin hubungan dalam kasih. Saya juga berterima kasih kepada para panitia yang sudah berjuang mempersiapkan acara ini hingga pada akhirnya acara ini bisa dilaksanakan. Tak luput juga saya berterima kasih kepada para umat yang mengikuti misa melalui offline maupun online live streaming. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada EKM ini, KMPKS mengangkat tema In Spiritu Vivere, yang berarti hidup dalam roh. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa iman bukan hanya soal percaya, tapi juga cara hidup yang mengalami perubahan. Menjalani panggilan hidup dengan tuntunan Roh Kudus, dan semoga dengan perayaan EKM ini kita semua semakin diteguhkan untuk hidup dalam roh, sehingga setiap langkah, keputusan, dan pelayanan yang kita jalani selalu berakar dalam kasih Tuhan. Sebagai informasi tambahan bagi rekan-rekan muda yang telah mengisi formulir pendaftaran peserta EKM, setelah misa bisa dimohon untuk langsung ke aula, karena dinamika kita akan diadakan di aula gereja. Akhir kata, saya mewakili teman-teman panitia memohon maaf apabila dalam persiapan terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, Romo mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya pada perayaan Ekaristi sore hari ini, untuk iman yang boleh kita rayakan bersama sebagai seluruh umat di dalam hari raya Pentakosta ini. Wilayah Sumatera sebagian besar kemarin itu dilanda mati lampu. Saya kira teman-teman KMPKS bagian selatan, Jambi dan sekitarnya itu juga ada yang terdampak. Tapi meskipun di sana orang tua mereka mati lampu, semangat mereka tidak padam. Sukacita mereka tidak padam, dan mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Maka terima kasih Paroki Pringwulung yang selalu menjadi wadah tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak muda untuk merayakan iman mereka, memfasilitasi mereka dengan seluruh kreativitas mereka merayakan imannya, dan pada akhirnya juga menjadi harapan gereja yang terus berkelanjutan. Maka terima kasih untuk semuanya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Makasih teman-teman KMPKS yang selalu Romo percaya untuk segala tugas dan harapan-harapan baik, perkembangan iman, dan juga cinta yang begitu besar. Cinta besar buat kalian ya. Buat umat juga deh, cinta besar buat seluruh umat. Maka terima kasih saudara-saudari yang dikasih Tuhan, untuk seluruh petugas liturgi yang telah melayani dengan sepenuh hati. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.